Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang Raja Purnawarman dan sifat-sifat cahaya yang berada di kelas 4, tema 5, subtema 1, Perjuangan Para Pahlawan. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Dafa, silakan pimpin doanya. Ya, Bu. Berdoa, Bu. Berdoa, selesai. Ya. Ibu cek dulu kehadirannya ya sebelum kita mulai. Ya, Bu. Oke, semuanya udah masuk ke Zoom ya. Ya, Bu. Nah, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, kalau ibu tanya sekali lagi, apa kabar kalian hari ini? Kalian jawab ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mengerti? Ngerti, Bu. Ibu. Ya, ibu ulangi lagi ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pintar. Baiklah. Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu merangkum nilai-nilai kepahlawanan dan peninggalan pada masa Raja Purnawarman. Yang kedua, setelah mengamati pop-up book, siswa mampu mengkreasikan nilai-nilai kepahlawanan dan peninggalannya. Dan yang terakhir, setelah menyimak percobaan tentang cahaya, siswa mampu menganalisis sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Baiklah anak-anak, untuk masuk ke kegiatan inti hari ini kita akan belajar tentang Raja Purnawarman dan sifat-sifat cahaya. Di sini sebelum kita mulai, ayo kalian buka buku temanya dulu, baca tentang teks Raja Purnawarman. Nah, di sini Ibu minta untuk Fiona baca teks tentang Raja Purnawarman ya. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 350 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ia memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman, rakyatnya di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecinta rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciarutun. Kalau tadi kalian udah membaca teks tentang Raja Purnawarman, di sini Ibu akan menjelaskan kembali riwayat hidup Raja Purnawarman di Kerajaan Tarumanegara menggunakan media pop-up book. Nah, di sini di halaman pertama, beliau merupakan ilustrasi dari Raja Purnawarman. Raja Purnawarman merupakan raja ketiga dari Kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman juga menjabat pada 395 sampai 434 Masehi. Raja Purnawarman juga disebut sebagai Panji segala raja. Mengapa disebut sebagai begitu? Karena memang Raja Purnawarman adalah raja terhebat pada zamannya.
Di halaman kedua, di sini Raja Purnawarman memimpin langsung pasukan Tarumanegara untuk memerangi para pemberontak. Nah, sini. Di sini Raja Purnawarman langsung memimpin pasukan Tarumanegara untuk memberantas para perompak. Halaman ketiga, nah di sini kan terlihat sawah-sawah, aliran sungai, dan juga gunung. Terus ada juga rakyat yang lagi memanen. Nah di sini peran Raja Purnawarman sangat penting karena Raja Purnawarman sangat mementingkan kepentingan bersama. Jadi di sini Raja Purnawarman memperbaiki aliran Sungai Gangga di Cirebon dan juga aliran Sungai Cupu untuk menjadi perairan yang akan mengaliri sawah-sawah rakyat di Kerajaan Tarumanegara. Sehingga pada saat musim kemarau, rakyat di Kerajaan Tarumanegara tidak akan mengalami kekeringan, sehingga tidak akan terjadi gagal panen. Nah, di sini kan terlihat bahwa rakyat itu sangat dipentingkan oleh Raja Purnawarman. Nah, Raja Purnawarman juga langsung memimpin perang yang akan dilakukan di perairan barat dan juga timur di Kerajaan Tarumanegara untuk memberantas para bajak laut yang akan memasuki perairan di Kerajaan Tarumanegara. Dan yang terakhir ini adalah Prasasti Ciareten, yaitu prasasti peninggalan dari Raja Purnawarman, telapak kaki dari Raja Purnawarman, dan juga tulisan yang dikhususkan dari rakyatnya untuk Raja Purnawarman. Nah, dalam Prasasti Ciareten ini ada tulisan yang artinya inilah tapak sepasang telapak kaki seperti Dewa Wisnu. Ialah Raja yang mulia Raja Purnawarman, yaitu raja dari Kerajaan Tarumanegara, raja yang gagah berani di dunia. Karena memang Raja Tarumanegara yaitu Raja Purnawarman adalah raja terhebat di dunia saat itu karena kekuasaan Raja Purnawarman atau Kerajaan Tarumanegara sangat luas pada masanya. Jadi, itulah tentang riwayat hidup Raja Purnawarman di Kerajaan Tarumanegara. Dari teks yang udah teman kalian baca dan udah kalian simak tadi, dan juga penjelasan dari Ibu tentang Raja Purnawarman melalui media Pop Up Book, pasti kalian udah tahu dong ya apa saja sih peninggalan dari Raja Purnawarman di Kerajaan Tarumanegara, dan juga apa saja sih jasa-jasa Raja Purnawarman di Kerajaan Tarumanegara. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk menjelaskan kembali apa saja peninggalan dari Raja Purnawarman. Jadi Bu, peninggalan Raja Purnawarman itu banyak. Salah satunya Prasasti Ciaruten, Sungai Gangga, dan Sungai Cupu. Benar sekali 100 untuk Loren, karena memang peninggalan Raja Purnawarman ini salah satunya adalah Prasasti Ciareten. Nah, prasasti ini dikhususkan dari rakyatnya untuk Raja Purnawarman, di mana di dalam prasasti ini ada sepasang telapak kaki Raja Purnawarman. Gitu. Jadi sejauh ini sudah paham ya tentang peninggalan dari Raja Purnawarman di Kerajaan Tarumanegara. Tadi kita udah belajar tentang Raja Purnawarman. Di materi kedua kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum kita tahu sifat-sifat cahaya, kita harus tahu dulu nih pengertian cahaya itu apa. Jadi, cahaya itu adalah tenaga berbentuk gelombang yang dapat membantu kita melihat. Nah, coba deh kalian para anak-anak ibu yang pintar, pasti tahu dong ya contohnya apa. Ayo ibu dengerin nih. Matahari, Apa? Bu. Matahari? Ya, benar sekali. Matahari. Matahari itu adalah tenaga berbentuk gelombang yang dapat membantu kita melihat di siang hari. Terus yang kedua, apalagi ya contohnya? Apa ayo coba? Lampu, Apa? Bu. Lampu. Ya, benar sekali. Yang kedua adalah lampu. Lampu juga gelombang yang membantu kita melihat di malam hari tentunya. Nah, jadi dari pengertiannya dan dari manfaatnya, kita
harus juga mengetahui tentang sifat-sifat cahaya. Apa saja sih sifat-sifat cahaya? Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Nah, yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Seperti contoh di gambar ini, karton yang diberi lubang seperti di gambar. Ketika lubang di karton disusun lurus, kita dapat melihat cahaya lilin yang ada di ujungnya. Tetapi ketika salah satu lubang di karton yang tidak lurus, maka kita tidak bisa melihat lilinnya. Itulah mengapa dikatakan bahwa cahaya dapat merambat lurus, seperti contoh di atas. Yang kedua, itu ada cahaya menembus benda bening. Nah, seperti yang terjadi di gambar. Nah, jika lampu senter diarahkan ke benda bening seperti gelas yang berisi air, maka cahaya tersebut masih dapat merambat melalui benda bening seperti kaca, air yang merupakan benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Seperti pada gambar di atas, jika cahaya pada senter diarahkan kepada cermin, maka cahaya tersebut akan memantul. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Maksud pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Seperti gambar, nah di situ ada pensil yang dimasukkan ke dalam air bening, maka pensil tersebut akan terlihat bengkok atau patah akibat dari pembiasan tersebut. Sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Penguraian disebut juga dispersi cahaya. Dispersi cahaya secara alami contohnya itu seperti pelangi. Pelangi itu biasanya hadir setelah turunnya hujan. Dan warna-warna yang dihasilkan itu bisa berupa merah, jingga, ungu, biru. Jadi, sifat-sifat cahaya itu ada 5. Yang pertama, cahaya itu merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan menjadi pelangi. Nah, dari pengertian tersebut dan dari uraian-uraian tentang sifat-sifat cahaya, anak-anak ibu ada yang mau bertanya nggak ya tentang sifat-sifat cahaya? Yang mau bertanya ibu silahkan ya. Bu, bagaimana membuat pelangi? Pertanyaan yang bagus dari Yusrin Dava. Bu, bagaimana sih cara terbentuknya pelangi? Nah, sebelum ibu menjawab, kalian ada yang bisa jawab nggak? Kalau kalian bisa jawab, ibu kasih 100 untuk kalian. Terbentuknya pelangi karena ada dispersi cahaya, Bu. Benar sekali untuk Loren, 100 ya untuk Loren hari ini. Jadi, pembentukan pelangi itu terjadi karena adanya dispersi cahaya. Apa ya dispersi cahaya itu? Dispersi cahaya itu adalah penguraian cahaya putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik. Apa sih monokromatik? Nah, monokromatik itu adalah cahaya-cahaya yang berwarna seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang ada pada pelangi kan meiji, kuhi, biniu. Kalau di pelangi kan ada 7 warna. Jadi, itulah kenapa dispersi cahaya itu bisa membentuk 7 warna. Teman-teman, itulah tadi simulasi mengejar di kelas 4, tema 5, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Nah, kalian jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Bye-bye, sampai jumpa.